Datang dari emiten penerbangan pemirsa, di mana kita ketahui pandemi COVID-19 menyebabkan industri penerbangan tidak hanya global, kemudian juga domestik mengalami koreksi yang cukup dalam. Kabar terbaru dari PT Garuda Indonesia Tbk yang diproyeksikan akan tetap merugi di tahun 2021 ini, bahkan melakukan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya. Dan seperti apa kondisi secara keseluruhan dari PT Garuda Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 berdampak pada kelangsungan bisnis industri penerbangan global maupun di dalam negeri. Adanya peningkatan penularan COVID-19 di beberapa negara dan sejumlah daerah di Indonesia mendorong diberlakukannya pembatasan pergerakan masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara secara ketat. Imbasnya permintaan untuk perjalanan udara menjadi turun drastis. Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai penerbangan yang terdampak corona. Emiten penerbangan plat merah ini pun ditaksir kembali menderita rugi seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih belum tuntas. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, kinerja keuangan GIAA pada tahun lalu terprosok sangat dalam. Hingga kuartal ketiga 2020, pendapatan GIAA ambles 67,85% dari 3,54 miliar dolar Amerika pada kuartal ketiga 2019 menjadi 1,138 miliar dolar Amerika. Garuda Indonesia juga membukukan rugi bersih sebesar 1,07 miliar dolar Amerika. Kondisi ini berbalik dari kuartal ketiga tahun 2019 yang masih mendulang laba bersih sebesar 122,42 juta dolar Amerika. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengakui keuangan GIAA sampai akhir 2020 masih belum mencatatkan kinerja positif. Sebab anjloknya kinerja keuangan juga dirasakan oleh perusahaan penerbangan lainnya, terutama yang mengandalkan rute-rute internasional. Di tengah pandemi yang masih membayangi, Alvin memprediksi kerugian dalam jumlah besar yang diderita Garuda Indonesia masih akan terus berlanjut. Bahkan tanda-tanda perbaikan untuk bisa membalikkan kinerja dari rugi menjadi laba belum terlihat hingga tahun 2022. Beragam upaya dilakukan perusahaan penerbangan plat merah ini agar bisa bertahan di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir. Salah satunya ialah dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawannya, serta memangkas jumlah armada pesawat mereka dari sekitar 142 pesawat menjadi 70 pesawat. Hal ini terjadi karena bisnis perusahaan tertekan dampak pandemi dan utang yang mencapai 70 triliun rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irva Setia Putra mengatakan saat ini Garuda Indonesia tengah berupaya melakukan pemulihan kinerja usaha di masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar perusahaan lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru. Sementara itu berdasarkan data RTI secara year to date, saham Garuda Indonesia terkoreksi 25,87% dengan posisi tertinggi di level 418 per saham pada 14 Januari 2021 dan level terendah di posisi 290 per saham pada 29 Januari 2021. Bagi sumber Adexchange.